siap banget mau sekolah minggu? Wah, kelihatannya udah pada siap banget nih mau sekolah minggu. Coba Kak Tessa tanya ya. Di sini adik-adik apa kabarnya? Baik, luar biasa. Coba yang luar biasa, yang baik, yang sehat, yang sukacita, yang happy, boleh kasih jempolnya. Wah, udah sama-sama mau siap sekolah minggu. Yuk kita mau lebih siap lagi, sukacita lagi. Sama-sama kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu baik. Dia selalu ada buat adik-adik semua. Buat adik-adik, buat Kak Tessa, buat guru-guru sekolah minggu yang lain. Buat semuanya. Dia selalu akan ada di kehidupan kita. Mau kita senang, mau kita susah, mau kita sedih, kecewa, dan lain-lain. Kita cuma perlu minta tolong sama Tuhan dengan cara berdoa. Nah, kita mau sama-sama berdoa dulu sebelum kita lanjut lagi sekolah minggu kita hari ini. Yuk, sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk matahari, terima kasih untuk awan, burung-burung yang berkicau. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih juga untuk hari-hari yang lalu, Tuhan. Tuhan, setelah lagi kami akan sekolah minggu. Tuhan tolong sertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut lagi mau sekolah minggunya, adik-adik bisa stop dulu videonya. Kita absen dulu, oke adik-adik? Tolong ketik nama kalian di kolom komentar. Kalau kalian belum bisa, boleh minta tolong sama mama sama papa ya. Tulisin nama kalian di kolom komentar. Adik-adik, kalau adik-adik itu kesusahan biasanya minta tolong sama siapa? Sama mama, betul. Sama papa. Sama sus, bisa. Tapi kita juga bisa loh adik-adik minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti akan tolong kita. Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
Adik-adik, Tuhan itu salah satu penolong kita dalam waktu apapun ya. Adik-adik, kalau adik-adik merasa kesusahan, jangan sungkan-sungkan, jangan takut, minta tolong aja sama Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, kita udah mau sama-sama beri persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya, dimasukin ke amplop, dititip ke mama atau papa. Nanti kalau kita bisa sekolah minggu bareng-bareng lagi, boleh dibawa ya persembahannya adik-adik. Oke, untuk persembahan kita mau sama-sama nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita mau sama-sama doa buat persembahan. Adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan, ini ada sedikit persembahan dari kami melalui orang tua kami. Tuhan berkati supaya persembahan ini bisa berguna untuk GKI Menteng. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa di sini yang sayang sama orang tuanya? Sama mama, sama papa. Sayang juga nih sama sus, sama oma, sama opa, sama kakak, sama adik. Siapa juga di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan Yesus juga sayang loh sama adik-adik? Mengasihi adik-adik. Kasih yang Tuhan Yesus itu gak pernah berkesudahan, gak pernah ada habisnya, unlimited, selalu ada. Nah adik-adik, walaupun kasih Tuhan itu selalu ada, tapi kasih Tuhan itu punya waktunya sendiri. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk ngasih yang terbaik buat adik-adik semua. Yuk kita sama-sama mau nyanyi lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, kalau kalian sayang sama orang, gak mungkin marah-marah kan? Pasti harus sabar, karena kasih itu sabar, tidak suka marah-marah ya adik-adik. Yuk, siapa di sini udah gak sabar mau dengerin cerita firman Tuhan hari ini? Yuk, kita mau sama-sama dengerin cerita. Dan hari ini ceritanya akan diceritakan oleh Tante Tin. Yuk kita panggil sama-sama. Tante Tin, Tante Tin. Halo anak-anak semuanya, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali dalam sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Tessa yang telah memimpin kita dalam memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa dulu untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memuji nama-Mu dan memberikan persembahan. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar mengenai firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, dapat mengerti dan dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tentunya sering pergi jalan-jalan ke mall atau piknik sama mama papa atau sama om tante atau sama teman-teman. Mungkin sekarang jarang ya karena ada COVID. Zaman dulu sebelum COVID kalian pasti sering jalan dan makan di mall kalau lagi jalan-jalan. Nah, sekarang kalau kalian pergi ke mall, mau main game, mungkin mau jalan-jalan atau mau belanja, terus kalian ditanyain, kalian, kamu mau makan apa nih sekarang? Terus ada nih pilihan makanan, coba kita lihat gambar ini. Ini ada ayam goreng, burger, hotdog, pizza, cola minumannya, ada juga sup dan sayur hijau. Kalau kalian suruh milih nih, mau sup atau burger, siapa yang mau jawab? Pilih apa, sup? No, enggak, pilih burger. Kalau suruh pilih sayur hijau atau ayam goreng, pilih apa? Sayur. Siapa yang pilih sayur? Semua gini, maunya ayam goreng. Enak, cepet. Sayur nggak enak. Orang sekarang maunya serba cepet. Kalau kita mau makan sup atau sayur, harus ke restoran, dimasak dulu, lama. Nanti keburu filmnya terlambat, gamenya keburu penuh, kita nggak bisa main game. Maunya yang cepat dan enak. Padahal belum tentu yang cepat atau serba instan itu baik untuk kita. Nah, anak-anak, dalam firman Tuhan hari ini, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, juga ada orang yang bilang, Tuhan, kamu terlambat. Kira-kira gimana ceritanya ya? Yuk kita lihat bersama-sama video ini dulu. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44.
Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Anak-anak, video firman Tuhan yang sudah kita lihat sama-sama tadi menceritakan mengenai siapa? Lazarus yang dibangkitkan Tuhan dari kematiannya. Oh, ajaib ya. Orang mati bisa dibangkitkan. Itulah kuasa Tuhan. Nah, dari firman tadi kita juga bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita harus sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan tadi, waktu Tuhan Yesus diberitahu, Tuhan sahabatmu Lazarus mati, Tuhan Yesus nggak langsung datang. Dia masih pergi kemana dulu, baru kemudian datang ke tempat Lazarus. Perlu waktu yang cukup lama, sampai Lazarus sudah mati 4 hari. Nah, waktu yang lama. Kita perlu bersabar dalam kita menantikan pertolongan Tuhan. Walaupun
kelihatannya lama, tapi Tuhan Yesus bisa berbuat yang terbaik untuk Lazarus. Yang kedua, kita seringnya suka menyalahkan orang lain dalam situasi atau keadaan yang menimpa kita. Seperti tadi, Maria dan Marta, waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, bilang, Tuhan, kamu telat, kamu terlambat. Coba, kalau kamu nggak terlambat, saudaraku Lazarus nggak mati. Mereka menyalahkan Tuhan, kok terlambat sih? Sekarang percuma terlambat. Kita sering juga seperti itu. Kita terlambat bangun, yang disalahin mama, papa, mbak, nggak mau bangunin, jadi terlambat deh. Padahal mungkin kita main gadget sehingga kita terlalu malam tidur dan terlambat bangun. Ulangan nggak bisa, kita nyalain orang lain lagi. Di buku nggak ada itu soalnya. Ya nggak bisa jawabnya. Orang lain lagi yang salah. Padahal mungkin kita yang kurang teliti dalam membaca materi pelajaran. Nggak boleh. Kalau kita berbuat kesalahan atau ditimpa musibah atau kita sakit, kita harusnya belajar. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah saya sakit karena makannya nggak benar? Saya terlambat bangun karena saya terlalu banyak main sehingga terlambat tidur dan sebagainya. Kita juga bisa belajar dari Alkitab. Tadi, kalau pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Walaupun tadi Maria dan Marta bilang, Tuhan terlambat kamu datang, jadi saudaraku mati. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat melakukan yang terbaik untuk kita. Buktinya Tuhan membangkitkan Lazarus. Apa yang dikatakan terlambat itu justru membawa mukjizat dan kesaksian bagi banyak orang. Kita seringnya juga gitu, maunya serba cepat. Kalau kita mau berdoa, kita minta sesuatu, langsung dapat. Kita minta sembuh, langsung kita amin sembuh. Nah, semuanya perlu waktu. Kita perlu bersabar, kita perlu taat, minum obat kalau sakit. Dan kita juga harus selalu percaya kalau Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Tuhan sayang kepada kita semua, seperti Tuhan sayang kepada Maria, Marta, Lazarus, juga sayang pada kita. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik pada kita. Yang penting kita taat kepada Tuhan. Kalau tadi Maria dan Marta disuruh membuka batu penutup kuburnya nggak mau, Lazarus nggak bisa keluar dari kuburnya. Jadi kita juga harus belajar untuk taat kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Waktunya waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita membuat aktivitas siput. Kenapa siput? Siput ini jalannya cepat atau lambat? Ya lambat. Tapi pasti orang bilang
slow but sure. Pelan-pelan tapi sampai. Siput ini kadang-kadang harus berjalan lama sekali, tapi dia tidak putus asa. Enggak ngambek, enggak mau capek, tapi dia pelan-pelan jalan sampai di tujuan. Yuk kita buat sama-sama. Nah, ini bahan-bahannya ya. Karton 2 warna. Terus kertas origami. Beberapa warna terserah kalian, mau merah, hijau, kuning, biru, beberapa warna. Terus kita cetak lingkaran. Kita buat lingkaran ya. Yang pertama untuk badan yang paling besar. Kita cetak lingkaran. Terus untuk rumah siputnya kita mulai yang lebih kecil. Kita buat satu aja kartonnya, kita cetak juga. Yang lain boleh kertas origami. Yang warna-warni kita cetak juga lingkaran dengan ukuran yang berbeda ya. Jadi untuk rumahnya yang besar, lebih kecil terus sampai paling kecil. Kemudian kalau kita udah cetak semua, kita gunting. Semua kita gunting ya, sampai kita mendapatkan bermacam-macam ukuran seperti ini ya. Terus yang paling besar kita lipat 2 seperti ini untuk badannya. Kita taruh dulu. Terus karton yang paling besar tadi, yang adiknya ini, yang di bawahnya badan, kita siapkan. Terus kita susun ya, kita pakai lem. Di atasnya semakin kecil. Nih rumah siputnya udah jadi. Terus kita buat juga 2 yang panjang ya, untuk moodnya, untuk meletakkan matanya. Terus kita buat juga pasang mata ya, pasang mata. Kita tempel. Terakhir kita tempel ini rumahnya. Nah, sekarang udah jadi. Ini warnanya kalian punya 2 warna, 3 warna, terserah kalian. Dan besarnya juga terserah kalian. Mau bikin yang giant juga boleh. Selamat berkreasi. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita, mari kita tutup dulu dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat bersabar, untuk dapat tidak menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kami. Kami juga belajar untuk percaya kalau Tuhan pasti akan memberi yang terbaik kepada kami sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga tetap memberkati kami seperti Tuhan telah memberkati kami
kepada hari-hari yang lewat. Di dalam kami bersekolah, di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan memberi kami kesehatan, kepandaian, sehingga kami semua boleh belajar dengan baik, boleh hidup sehat bersama dengan orang tua kami. Berkati orang tua kami juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye anak-anak, sampai jumpa. Saya